Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Kibayushima dimanapun panjenengan berada. Tetap semangat tentunya. Kita menelusuri sejarah yang ada di seluruh Nusantara ini. Saat ini Kibayu mengajak para sahabat untuk bersama-sama menilik sejarah sebuah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini, sahabat. Didirikan oleh seorang putra raja yang bernama Raden Patah atau Raden Jimbun, punya nama Cina karena Raden Jimbun ini atau Raden Patah ini putra seorang ibu, seorang putri dari Cempa, yakni si Bancu ya, si Banci ya. Beliau adalah istri selir dari Prabu Brawijaya, cantik, merupakan persembahan dari Prabu Campa ya, kerajaan Campa, diberikan kepada Prabu Brawijaya V untuk dijadikan istri. Cantik, muda, pinter, yang menyebabkan cemburu ya. Prabu Brawijaya ini punya banyak istri ya, sedangkan permaisurinya bernama Condrowati ini cemburu, pasti ya. Nah, karena untuk agar supaya tidak terjadi konflik di dalam kerajaan Majapahit, maka istrinya ini, istri selirnya ini, si Banci ini diberikan kepada Arya Damar di Lembang sana, di Palembang sana. Nah, si Banci ini dalam keadaan hamil ya, yang akhirnya lahirlah Raden Patah ini atau Raden Jimbun ini. Nah, akhirnya setelah besar Raden Patah ini berguru di Ampel Denta yang dipimpin, yang diasuh oleh Sunan Ampel. Kala itu atas didikan Sunan Ampel, Raden Jimbun atau Raden Patah ini punya kecerdasan yang luar biasa, baik di sisi syariat, thoriqoh, hakikoh, hakikat hidup, luar biasa, cepat sekali menguasai ilmu. Akhirnya Raden Patah ini dikawinkan dengan salah satu putri dari Sunan Ampel. Nah, tidak serta-merta cukup itu saja, enak-enak di Ampel Denta tidak. Sunan Ampel menyuruh kepada Raden Jimbun ini, Raden Patah ini, untuk mencari sebuah tempat, arahnya dari Surabaya ke barat, sahabat. Di sana ada hutan bambu yang akhirnya dinamakan Bintoro, yang kelak akan menjadi sebuah kerajaan Islam besar pertama di Jawa, yaitu Demak Bintoro. Nah, sahabat, Raden Patah ini menguasai, memimpin Demak Bintoro selama 36 tahun. Luar biasa. Nanti akan diteruskan oleh para putra-putra beliau. Ada Patiunus, ada Trenggono, ada Prawoto. Nah, luar biasa. Ketika ini cicit beliau, Sultan Trenggono ini wafat ya. Nah, inilah mulai sudah ada perebutan kekuasaan. Raden Prawoto ini buyut beliau menguasai, memimpin Demak Bintoro hanya 3 tahun, sahabat. Selanjutnya digantikan yang bukan terah Raden Patah,
diteruskan oleh seorang kesatria yang menantu Sultan Trenggono, yaitu Raden Mas Karebet atau Jaka Tingkir, yang pada akhirnya nanti akan menjadi awal perubahan di dalam kerajaan Demak ini, di mana mutfinya atau penasehat di dalam menata peraturan kerajaan ini selalu mendapatkan fatwa dari Wali Songo. Ketika Demak ini dikuasai oleh Jaka Tingkir atau Mas Karebet, Sultan Hadiwijoyo, maka penasihatnya bukan lagi dari Wali Songo. Nah, kemudian ada yang merasa atau lebih berhak untuk menduduki sebagai Raja Demak, yaitu Raden Arya Penangsang, masih keturunan putra beliau Cicit. Mengapa harus Jaka Tingkir yang menjadi penerusnya, yang menduduki tahta di Demak, sedangkan Arya Penangsang lebih berhak daripada Jaka Tingkir? Sempat ada perebutan kekuasaan pada kala itu. Sejarahnya kayak apa, nanti akan kita telusuri bersama-sama. Nah, setelah Bangging Arya Penangsang kalah, kemudian Demak, ya, ibu kota Demak ini dipindah ke Pajang, sahabat, lebih ke selatan lagi dari pusat kota Demak awalnya, di sebelah Gunung Merapi, ya, Pajang. Kemudian ada lagi nantinya akan Pajang ini surut, berdirilah kerajaan Mataram, ya, yang pusatnya di Kutha Gedhe, Yogyakarta, yang kemudian Mataram pecah menjadi dua, yakni Yogyakarta dan Surakarta, yang selanjutnya akan pecah lagi menjadi 4, Pakualam, seterusnya dan seterusnya. Ini akibat dari imperialis VOC, ya, dari Belanda. Perpecahan ini sampai sekarang hanya merupakan simbol budaya saja, masih tetap ada keempat pecahnya Mataram Islam ini. Semakin asik, ya. Yuk kita telusuri bersama-sama. Tetap semangat bersama kita semuanya. Nah, sahabat, Raden Patah ini masa kecilnya bernama Bagus Hasan atau Pangeran Jimbun, yang kelak bergelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah. Sahabat Gebayusima, Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya kelima dengan putri Campa, yakni Siu Bansi, yakni persembahan dari Raja Campa untuk persahabatan dengan Majapahit. Beliau lahir di Palembang pada 1455 karena bersama putra Brawijaya, yakni Arya Damar, Palembang. Sahabat Gebayusima, Raden Patah ini mempunyai adik yang bernama Husein, sama ibu beda ayah, yang selanjutnya berguru pada Sunan Ampel setelah dewasa. Atas kecerdasan, kehebatan yang dimiliki oleh Raden Patah, putri Sunan Ampel yang bernama Bong Swiho ini diberikan kepada Raden Patah, yang meskipun nantinya Raden Patah ini memiliki 3 istri selain putri dari sang guru yang menjadi selirnya. 2 putri tersebut yakni Putri Rangdusongo, kemudian Putri Dipati Jipang yang nantinya akan punya Arya Penangsang. 1479, sahabat, kita kembali, Demak Bintoro ini berdiri seiring dengan runtuhnya Majapahit.
berturut-turut sampai 4 keturunan ya. Raden Patah mulai 1479 sampai 1518. Wafat beliau diteruskan oleh putra beliau yakni Pati Yunus yang berkuasa sampai 1521, sahabat, luar biasa. Keturunan berikutnya setelah Pati Yunus, Sultan Trenggono yang berkuasa antara tahun 1521 sampai 1546. Dilanjutkan Sunan Prawoto yang berkuasa sampai 1549. Yang selanjutnya akhir dari keturunan Raden Patah ini, selanjutnya Kerajaan Demak diteruskan oleh Jaka Tingkir atau Raden Mas Karebet yang selanjutnya ibu kotanya dipindah ke Pajang, sahabat. Terima kasih atas kebersamaannya, sekilas tentang Kerajaan Demak. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tetap dukung Ki Bayu Sima. Terima kasih.